Ya, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Besok tanggal 17, itu termasuk hari yang saya tunggu karena saya sebagai pemilih, saya ingin melihat nih bagaimana jalannya debat Capres dan juga Cawapres dengan format yang baru, Sar. Karena format ini kan diberikan bocoran kisi-kisi, ada kisi-kisi, kan? Yang 20 menjadi pertanyaan masyarakat. Iya, benar sekali Robert. Pastinya masyarakat juga bertanya bagaimana jalannya proses debat besok dan juga bagaimana persiapannya. Karena kan sudah ada kisi-kisinya, seperti Robert bilang tadi, penuh antisipasi masyarakat saat ini. Penuh antisipasi dan juga bagaimana apa yang akan terjadi sebenarnya kan, kita akan melihat bagaimana kemudian sekarang yang dirasakan oleh masyarakat secara data. Sudah hadir bersama dengan kami Mbak Rustika Herlambang. Terima kasih Mbak Rustika telah hadir bersama dengan kami dan juga pengamat politik. Mas Gunggun Herianto, terima kasih Mas telah hadir bersama dengan kami. Saya ke Mbak Rustika dulu ya. Mbak Rustika tentu mempunyai data banyak mengenai antisipasi masyarakat. Masyarakat tuh sekarang antusias nggak sih sebenarnya untuk menyaksikan besok? Apakah saya ini cuma orang yang sedikit di antara orang-orang Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara debat, saya pikir kan dalam 1 minggu terakhir nih ramenya gitu. Ternyata enggak, sejak awal Januari ketika bicara debat itu orang sudah mulai cukup antusias gitu. Jadi sepanjang 2019 itu sudah terdapat 44.000 akun yang bicara soal debat gitu. Ini bisa dilihat di sini ya, Mbak? Iya, ini adalah situasinya gitu kan. Jadi kalau kita lihat di situ ada puncak di tanggal 7 Desember mulai dari 6 sampai 9 itu ada puncak-puncak pembicaraan. Apa sih yang dibicarakan? Waktu itu kan ada visi misi, kemudian visi misi yang disebarkan jadi atau tidak jadi, dan itu ternyata menjadi satu perdebatan terbesar yang dibicarakan oleh seluruh lebih besar dibanding kisi-kisi yang diberikan kepada mereka. Iya, jadi ternyata mendapatkan respon antara dua belah pihak itu saling serang gitu ya. Saling ini siapa sih yang membuat visi misi tiba-tiba dibocorkan misalnya gitu. Terus tiba-tiba visi misi yang harusnya ada tiba-tiba tidak ada. Nah, itu adalah pertanyaan terbesar mereka dan mereka mempertanyakan gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa lihat juga gitu siapa saja mereka dan bagaimana emosinya gitu. Bagaimana? Emosinya. Nah, ini adalah situasi dalam 15 hari terakhir. Ini berarti hashtag dengan tulisan terbesar adalah hashtag yang paling banyak. Paling banyak, iya. Jadi debat. betul. Jadi kalau kita bicara di media sosial itu perang wacana terjadi dengan cukup ketat gitu antara dua pendukung paslon gitu, dan mereka masing-masing membuat satu hashtag, masing-masing menyerang satu dengan yang lainnya gitu. Dan oleh karena itu ketika bicara debat kita lihat ada 41% sentimen negatifnya. Berapa persen? 41%. 41% emosi negatif. Emosinya. Nah, terkait juga dengan sentimennya, maksud saya. Nah, secara emotion gitu, yang diharapkan masyarakat terkait dengan debat itu paling tinggi itu adalah emosi anticipation. Jadi mereka itu melihat bahwa kok terjadi pertarungan yang seperti ini gitu. Jadi mereka penuh memberikan harapan, memberikan kekhawatiran terkait dengan debat nanti gitu. Nah, isu kedua adalah sebenarnya emosi kedua adalah disgust gitu loh. Disgust ini terjadi karena satu, perang, kedua adalah soal balik lagi. Kisi-kisi itu menjadi salah satu pertanyaan besar di mereka dan direspon dengan negatif gitu loh kan. Ini namanya media sosial kan gitu. Jadi bebas seperti itu situasinya gitu. Kita kan ke Mas Gunggun sebenarnya sebagai pengamat politik kita sudah berarti tidak akan menjadi rematch apa yang terjadi 5 tahun yang lalu dengan pasangan yang berbeda. Ya kan. Kemudian apa yang Anda sebagai pengamat politik dapat expect untuk terjadi esok hari? Seharusnya karena ini rematch ya, ini pertarungan gagasan dan programnya jauh lebih detail, jauh lebih kemudian memantik ke diskusi yang seharusnya. Ya, kalau dalam konteks retorik itu menekankannya aspek logosnya, lebih pada argumentasi, reasoning. Kenapa misalnya Pak Prabowo punya swasembada pangan, air dan lain sebagainya, dan kemasannya reorientasi pembangunan. Kemudian Pak Jokowi, kenapa kemudian misalnya infrastruktur sebagai baseline dalam konteks pembangunan periode pertama. Kemudian banyak hal lain sebenarnya. Dan tentu kalau infrastruktur kan nggak mungkin dielaborasi di debat satu karena hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan terorisme. Contoh misalnya publik menurut saya rindu dialektika, ada tesis antitesis. Kenapa? Karena 3 bulan pertama masa kampanye sejak 23 September hingga bulan Desember, pertarungannya bukan program. Tapi bukankah sekarang menjadi tesis dan antitesis karena dianalisa satu pihak akan menjadi sebuah pihak yang sama sekali berbeda dengan pihak yang lain? Kalau saya lihat kemarin itu fenomena 3 bulan pertama lebih ke verbal aggressiveness dibanding argumentativeness. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam pendekatan komunikasi politik. Ini konsep Dominic Ivantic, bahwa kalau verbal agresif itu menohok
ide, gagasan, kehormatan orang lain untuk menjatuhkan. Berarti negatif campaign. Negatif. Dan bisa juga diantaranya memasukkan unsur black campaign. Tetapi kalau argumentatif itu lebih pada data fakta yang bisa diverifikasi oleh banyak orang. Dan menurut saya itu lebih banyak bolong besarnya selama 3 bulan pertama. Baru kemudian masuk Januari, itu mulai orang kemudian bergeser ke keinginan untuk menghadirkan debat yang bisa mengkanalisasi perbincangan publik itu lebih ke arah program. Oke. Nah, ini kan debatnya nanti juga akan ada, sudah ada kisi-kisi yang diberikan. Betul. Dan seperti tadi kata Mbak Tika, masyarakat ini mengantisipasi dan juga bahkan muncul discuss saat kisi-kisi ini diumumkan akan diberikan. Ini sebenarnya dari pengamatan Mas Gun sendiri, kan diharapkan nanti pas debat bisa lebih memberikan detail dan juga penjabaran yang lebih jelas pada masyarakat. Apakah ini bisa membantu atau justru counter nanti? Seperti apa ini? Ada dua perspektif. Pertama, perspektif kandidat. Bagi kandidat, menurut saya nilai penting dari sebuah debat itu adalah manajemen kesan. Misalnya kredibilitas dirinya di muka publik, bagaimana misalnya untuk membangun impresi, terutama di wilayah persepsi halayak. Dan tujuannya tentu untuk memengaruhi tindakan, yaitu merubah perilaku memilih. Misalnya dari kontra menjadi non-komitmen atau menjadi pro. Atau undecided. Nah, sementara bagi halayak, menurut saya memang kepentingan diskusi seperti debat itu untuk memberi semacam asupan, semacam bukan hanya ikrar sih, tetapi lebih pada oke, saya mau melakukan ini, Anda tertarik atau enggak kan gitu. Nah, ini tidak mungkin banyak berpengaruh atau punya efek domino apapun pada kelompok yang sudah Keras. memilih dengan kuat, atau strong voters pada Jokowi atau strong voters pada Prabowo. Itu hanya mungkin memersuasi dua tipe pemilih, yaitu kelompok yang belum menentukan pilihan atau undecided voters, sama kelompok yang mungkin sudah punya pilihan tetapi masih ngambang. Ini yang disebut dengan swing voters. Oke. Kalau kita lihat di sini, Mbak Rustika, kan ada kemudian isu debat pilpres ya. Isu debat pilpres adalah yang paling dibicarakan masyarakat. Jadi kan di antara beberapa isu tentang terorisme, tentang HAM gitu, dan kemudian hukum, ternyata isu HAM adalah isu terbesar yang paling banyak dibicarakan oleh netizen. Kedua setelah soal kisi-kisi gitu. Jadi kisi-kisi itu yang paling ramai, juara ya. paling juara gitu. Nah, kedua adalah soal isu HAM gitu, karena kan dua paslon ini memiliki dalam tanda petik kelemahan menurut netizen gitu dalam soal HAM gitu. Isu yang ketiga yang perlu menjadi kewaspadaan kita adalah karena ada tekanan di masyarakat, mereka menganggap bahwa KPU itu tidak netral gitu. Nah, itu ya beberapa hal yang menjadi pembicaraan terbesar gitu. Tapi kasus korupsi misalnya kayak gitu ternyata nggak banyak menarik gitu ya minat netizen gitu. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan gitu. Nah, ada kemungkinan bahwa debat nanti akan cukup punya gema yang besar karena mulai ada gerakan nobar debat di beberapa wilayah dan mulai terus bergerak gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa nanti pas debat itu nobar-nobar itu akan membuat semangat orang dan netizen rajin untuk menambah nge-tweet karena 78% yang memberikan isu soal debat di media sosial adalah mereka yang milenial gitu. Sementara milenial itu kan aku bercakap maka aku ada kan gitu. Mas Guga, saya menarik untuk menilik KPU tidak netral menjadi perbincangan terbesar ketiga. Di bawah dengan dua perbincangan lainnya. Apakah kemudian ini merugikan salah satu pasangan calon? Kalau kita berbicara mengenai KPU kan kita berbicara mengenai penyelenggara atau kemudian penguasa sekarang. Nah, ini yang saya harus kasih catatan. Jangan sampai kemudian KPU didelegitimasi. Karena apa? Penyelenggara pemilu ini penting sebagai komponen sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu demokratis. Jangan kemudian terlalu menebar semacam pesimisme bahwa belum banyak indikator-indikator terus kemudian mengatakan bahwa KPU itu berpihak pada salah satu paslon. Karena begini, kepercayaan pada pemilu itu akan membentuk yang disebut dengan harapan, hope. Dan pemilu itu bisa kalau bersanding dengan hope yang ada di masyarakat, itu akan menggerakkan basis pemilih ke TPS. Semakin tidak ada harapan, orang mungkin enggan untuk datang ke TPS dan itu memperbesar angka golput. Dalam bacaan saya, dari beberapa pemilu belakangan, itu bisa menyentuh angka 30% angka golput. Dan itu akan diperbesar kalau kemudian harapan itu tidak tumbuh. Oleh karena itu, saya sih melihat data ini tidak heran. Karena kan pasti ada pro kontra itu pada saat misalnya bicara soal 20 pertanyaan yang dibikin pertanyaan terbuka dikasih ke para pasangan calon. Dan itu memang memantik perdebatan. Dan muncul framing dan muncul diskursus